Terus dengan penegakan hukum, demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa dipersepsikan yang mengintimidasi menuduh tanpa bukti. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salah? Jokowi. Di mana Ya. itu? Pak Buta yang ada penurunan itu di mana? Pak Nusron kalau benderanya tidak diturunkan. Ya, benderanya di mana itu? Yang Daerah Bali diturunkan? ya. Pak Nusron di Gianyar Pak Nusron. Nah, kalau Mas Habib Siapa yang bilang sebenarnya tanpa bukti? mungkin ini menjadi Kalau tempat nggak berani ke proses hukum kan berarti menuduh tanpa Mas bukti Habib. dong. bukan soal itu. Itu Ya. dua hal yang berbeda, Bung Habib. Berbeda gimana? Satu, bukti itu hal yang berbeda. Yang kedua, prosesnya. Ya kan? Kalau seandainya ada sesuatu yang memang dirasa tidak pas, ada Ini dialektika. Iya, Dimulai dari pencopotan baliho yang kami rasa tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Kalau dianggap misalnya melanggar, nggak ada masalah. Tapi kemudian juga kenapa hanya Ganjar Mahfud balihonya yang kemudian dicopot? Misalnya diawali waktu itu di Bali. Dan secara spesifik sebetulnya Saudara Iman juga memiliki bukti-bukti tentang itu. Tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Karena pada saat ini Mas Gibran kita tahu adalah anak dari Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden resmi Republik Indonesia, begitu ya. Kalau ini kan anaknya presiden maju sebagai calon presiden, kalau 2019 itu presidennya maju kembali. Saudara-saudara pahamilah sebagai jurnalis bahwa jurnalis ini kan juga punya tanggung jawab. Copot Pak, di center Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyapa? Satpol PP Pak, Satpol PP. Demokrasi harus tetap tumbuh di negeri kita, itu aja. Tidak boleh demokrasi itu menjadi tergerus, apalagi runtuh. Terima kasih. maksudnya pemilu 2019 tidak netral begitu? Bukan. Oh, Nah, kan Anda kan simak baik-baik ya Oke, saya iya. sampaikan. Di Kita merasa sama curang gitu sebenarnya. Iya. kita merasa penurunan dan pencopotan baliho-baliho salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu diturunkan. Karena ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kesimpangsiuran. Sedikit proses hukum, Loh, sedikit memang harus proses selalu proses hukum dong. Tidak, Kok sedikit-sedikit proses hukum? Ini Semua bicara soal pemilu hukum harus damai, diselesaikan dengan bicara hukum. soal pemilu Kok sedikit-sedikit proses politik hukum? riang Ini gembira, mengabaikan tapi nggak proses hukum. konsisten. Bahaya nih. Bendera-bendera kami diturunkan. Baliho capres kami diturunkan oleh oknum-oknum. Itu kan ya, dengan alasan estetika, tapi kenapa PDI Perjuangan saja, Ganjar Pranowo saja. Copot Pak, di center Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyapa? Satpol PP Pak, Satpol PP. Penurunan dan pencopotan baliho-baliho salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu diturunkan. Karena ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kesimpangsiuran. Kita negara Saya hukum, pikir gini. konstitusi. Baik. Betul, Kok tapi dibantah bukan Dibantah nggak? berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru. Ini kan kita punya fatsun ya, di antara saya mau partai tanya politik yang gitu ya. nurunin siapa? Tolong buktikan Yang aja. nurunin ada gambarnya Pak Nusron. Ya, makanya sebut aja Ya. nurunin siapa. Yang nurunin Yang nyuruh siapa, gitu aja. Kenapa? Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberikan. Jadi ini yang menurut saya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang untuk dibersihkan gitu ya. Mungkin ini supaya tidak ada antusiasme masyarakat yang datang dan berduyun-duyun untuk menyambut mereka. Buktinya ada nggak? Saya bukan tadi, saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini. Kami sedang menyiapkan satu surat ya, kepada Kapolri. Ya. Kita cek Kalau dulu Sebentar ya. zamannya saya sama Pak Nusron, Banyak beredar di media Bentar, sosial. Mas. Iya, Di makanya media gini, sosial Mbak. banyak. Kalau zaman Tahu, saya sama makanya Pak Nusron tolong waktu itu tolong zaman dicek ya. tolong Bentar, dicek oke. dulu. Iya, oke. Sebentar. Saya nggak pada kapasitas, Pak Nusron nggak pada kapasitas mempertanyakan juga. Ya. Menanggapi laporan ini, Aiman tak risau. Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang, ujarnya. Soal unggahannya di media sosial, Aiman memastikan itu ada fakta. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan, ucapnya.
Ketua DPP Perindo Effendi Syahputra menyayangkan adanya pihak-pihak yang melaporkan masalah ini ke polisi. Dia menyebut pihak tersebut mengompori agar persaingan pilpres semakin panas. Ada oknum-oknum tertentu yang memang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya dengan mengompori situasi pilpres, ucap Effendi. Menurutnya, pelaporan tersebut tidak relevan dengan upaya pemerintah menjaga pemilu jujur dan adil. Ini tentu tidak elok. Tidak semua adu pendapat harus berakhir dengan laporan ke pihak berwajib. Ini tidak mendewasakan politik kita, tekannya. Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri bicara. Dia menyoroti pelaporan terhadap elit PDIP. Menurutnya, pelaporan itu tidak elok. Kami berharap tidak ada pertikaian yang serius. Beda pilihan hal yang biasa. Yang terpenting, menjaga agar iklim politik tetap kondusif, ucapnya. Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah melihat pelaporan tersebut ditujukan untuk mendegradasi pelawan politik. Laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ini dramatis dan tidak krusial, sekaligus menandai perang propaganda telah dimulai lebih awal, ucap Deddy. Atas hal itu, Deddy mewanti-wanti polisi agar berhati-hati dan cermat dalam menerima laporan itu. Kepolisian perlu berhati-hati dalam menerima laporan yang nuansanya politis, ungkap Deddy. Musim saling lapor telah tiba, Pilpres mulai memanas. Persaingan menuju Pilpres 2024 mulai memanas. Musim saling lapor ke polisi pun telah tiba. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan politisi PDIP Adian Napitupulu ikut dilaporkan. Hasto dan Adian dilaporkan Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia atau LPI ke Baris Krim Polri dengan tudingan pencemaran nama baik dan penggiringan opini terhadap Presiden Jokowi. Kami melaporkan Adian Napitupulu dan Hasto Kristianto terkait dugaan pencemaran nama baik dan dugaan penggiringan opini terhadap Presiden Jokowi untuk hal-hal yang tidak baik, kata Direktur Eksekutif LPI Muhammad Saleh. Namun, laporan tersebut belum diterima Baris Krim Polri. Alasannya, belum cukup data. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim meminta LPI kembali dalam 3 hari ke depan. Soal materi laporan, Soleh menyinggung beberapa pernyataan Hasto dan Adian yang menurutnya belum jelas kebenarannya, seperti dugaan intervensi oleh Istana ke Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan uji materi tentang batas usia Capres-Cawapres sehingga membuka jalan Gibran Rakebuming Raka maju di Pilpres 2024. Hasto menyebutkan bahwa yang pertama adanya intervensi dari sekitar istana mengenai keputusan MK. Kita minta saudara Hasto menunjukkan intervensinya, dari mana dan buktinya seperti apa, ucap Soleh. LPI juga menyinggung adanya pelesetan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga oleh Hasto. Pihaknya menilai penyebutan tersebut merupakan penghinaan terhadap pemerintah. Artinya rangkaian ini jelas sudah adanya indikasi pembusukan terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Joko Widodo, kata Soleh. Selain Hasto dan Adian, Jubir Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, juga dilaporkan ke polisi. Laporan dibuat oleh pihak yang menamai diri Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang terdiri dari Garda Pemilu Damai, Front Pemuda Jaga Pemilu dan Barisan Mahasiswa Jakarta. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kami melaporkan saudara Aiman Wicaksono terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden wakil presiden yaitu Prabowo Gibran, kata Fikri Fahrudin.